Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar nih anak-anak ibu semuanya yang sampai di rumah? Ibu Rohma doakan semoga anak-anak ibu semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat ya tentunya anak ibu. Iya, alhamdulillah anak-anak ibu bertemu lagi nih dengan Bu Rohma tentunya dalam materi video pembelajaran kita yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu masih di kelas 2 di semester 1 tentunya anak ibu. Dan kita akan memasuki materi kita yang ketiga. Nah, sebelum kita memasuki video pembelajaran kita, Ibu Rohma untuk senantiasa akan selalu mengingatkan kepada anak ibu untuk selalu menjaga kesehatan tentunya. Dan saat ini negara kita sedang terpapar ya pandemi COVID-19. Untuk itu ibu harapkan sekali kepada anak ibu untuk senantiasa menggunakan protokol kesehatan ya anak ibu ya. Apa saja Bu Rohma? Iya, anak ibu harus rajin mencuci tangan. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang bersih ya anak ibu. Selanjutnya, anak ibu harus rajin menggunakan masker, apalagi ketika sedang berada di luar rumah. Kemudian selanjutnya anak ibu ya harus menjaga jarak di antara kita. Nah, anak ibu, protokol kesehatan sudah ibu jelaskan. Selanjutnya kita akan memasuki video pembelajaran kita, yaitu materi kita tentang Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 2 di semester 1. Ya anak ibu, materi pembelajaran kita yaitu mengetahui huruf hijaiyah bersambung anak ibu. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar tentang huruf hijaiyah bersambung, Ibu Rohma ingin bertanya dulu nih sama anak ibu yang sedang berada di rumah. Anak ibu tahu tidak huruf hijaiyah itu apa? Ada yang tahu? Iya, tentunya anak ibu sudah tahu semua ya. Dari kelas 1 sudah kita pelajari anak ibu. Iya, huruf hijaiyah itu disebut juga dengan huruf Arab. Huruf Arab adalah huruf yang terdapat di dalam Al-Quran tentunya. Jadi anak ibu, tulisan Al-Quran itu merupakan rangkaian huruf hijaiyah yang bersambung anak ibu. Ada berapa ya Bu Rohma jumlah dari huruf hijaiyah? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Ada 29 huruf hijaiyah. Ya anak ibu ya. Kemudian membaca Al-Quran itu harus sesuai ya dengan makhraj dan harokatnya. Harus dengan benar dan fasih ketika kita membaca Al-Quran anak ibu. Kemudian anak ibu selanjutnya ketika kita menulis huruf hijaiyah ya, kemudian semua itu harus dimulai dari arah sebelah kanan. Ya, sebelah kanan kita mulai menulis huruf hijaiyah. Kemudian anak ibu juga harus banyak berlatih di rumah tentunya ya, supaya bacaan huruf hijaiyahnya itu benar dan fasih. Oke anak ibu ya, huruf hijaiyah ini ya anak ibu ya banyak sekali mengalami perubahan ketika ya akan disambung. Jadi huruf hijaiyah ini akan mengalami banyak perubahan bentuk ketika disambung. Namun tidak semua anak ibu ya huruf hijaiyah yang mengalaminya. Ada huruf yang tidak mengalami perubahan, yaitu ada 6 tentunya. Tetapi sebelum kita lanjutkan, ibu ingin mengajak nih kepada anak ibu semuanya untuk sama-sama ya kita membaca huruf hijaiyah yang berjumlah 29 huruf hijaiyah. Oke, mari sama-sama kita mulai, dan anak ibu yang di rumah ikuti ya sama-sama. Di sini perhatikan ya anak ibu ya, ini ada 29 huruf hijaiyah yang akan kita baca bersama-sama. Dan anak ibu bisa diperhatikan ya dari huruf alif sampai ya. Ya, oke kita mulai. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho.
dal zal ro zai sin shin shod do to zo ain gin fa kof kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Oke anak ibu, biar lebih semangat kita ulang satu kali lagi anak ibu. Ayo semangat ya anak ibu ya. Perhatikan ya di sini ya. Alif ba ta sa jim ha ho dal dal ro zai sin shin shod do to zo ain gin fa kof kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Alhamdulillah anak ibu. Terima kasih ya buat anak ibu di rumah yang sudah sama-sama mengikuti Ibu Rohma ya dalam membaca 29 macam huruf hijaiyah. Iya, kita lanjutkan lagi anak ibu belajarnya ya. Sebelum kita melanjutkan bagaimana ya tentang huruf hijaiyah yang bersambung, ibu ingin memberitahukan dulu kepada anak ibu bahwasannya setiap huruf hijaiyah itu ya memiliki apa? Ayo, memiliki apa? Memiliki harokat. Apa itu harokat? Ada yang tahu? Iya, harokat itu artinya tanda baca di dalam Al-Quran. Ibu ulang sekali lagi ya. Harokat itu artinya tanda baca di dalam Al-Quran. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran ataupun membaca Iqra, ya di setiap huruf hijaiyah akan ada harokatnya. Apa saja itu Bu Rohma? Ada apa saja? Iya, ada fathah. Ya, ada fathah nih. Kemudian ada kasroh, ya, ada domah, ada fathah tanwin, kemudian domah tain, dan juga ada apalagi anak ibu? Kasroh tain, sukun, juga syaddah maupun tasdid. Iya anak ibu, sebelum kita melanjutkan ya tentang belajar huruf hijaiyah bersambung, Ibu Rohma ingin mengajak nih sama anak ibu semua untuk menyanyikan lagu tanda baca ataupun harokat di dalam Al-Quran. Anak ibu yang semangat ya di rumah, ayo sama-sama ya dengan lirik Pelangi-Pelangi anak ibu. Oke, kita mulai. Ada tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, domah, sukun, tasdid, tanwin. Ada tanda baca di dalam Al-Quran. Kita ulang satu kali lagi anak ibu ya. Oke, kita mulai. Ada tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, domah, sukun, tasdid, tanwin. Ada tanda baca di dalam Al-Quran. Iya, terima kasih sekali ya buat anak ibu semua ya yang udah tetap semangat menyimak video Bu Rohma dari awal sampai saat ini. Nah, selanjutnya di sini ibu akan jelaskan tentang tanda baca di dalam Al-Quran tadi. Tolong diperhatikan ya anak ibu. Nah, di sini ya anak ibu ya, di sini sudah ada ya tentang harokat tanda baca di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu fathah. Fathah itu ya bentuknya dilambangkan dengan garis miring, ya ada satu, letaknya di atas huruf hijaiyah. Bunyi bacaannya adalah A. Lalu ada kasroh. Kasroh ini bentuknya dilambangkan dengan garis miring satu di bawah huruf hijaiyah. Kemudian bunyi bacaannya yaitu adalah I. Yang ketiga ada domah. Domah yaitu ya bentuknya waw kecil, letaknya di atas huruf hijaiyah ya. Bunyi bacaannya adalah U ya anak ibu ya. Kemudian selanjutnya ada fathah tanwin yang mana bentuknya dilambangkan dengan dua garis miring ya anak ibu, letaknya di atas huruf hijaiyah. Bunyi bacaannya adalah an. Bunyi bacaannya adalah an. Kemudian ada kasroh tanwin ya, sama dua garis miring. Kemudian letaknya di bawah huruf hijaiyah. Bunyi bacaannya adalah in.
Selanjutnya ada juga ya dhammah tanwin. Di sini ada bentuk waw ya, agak melingkar sedikit ke bawah gitu anak ibu. Nah, ini bunyi bacaannya adalah letaknya di atas huruf hijaiyah. Kemudian selanjutnya ada sukun atau tanda mati di dalam Al-Quran. Selanjutnya lagi anak ibu ya, ada namanya syaddah ataupun tasdid, yang mana bentuknya dilambangkan dengan huruf W kecil atau M terbalik ya anak ibu ya, dibacanya double ataupun ganda. Nah, itulah tadi ya tanda baca ataupun harokat di dalam Al-Quran ya anak ibu ya, yang mana letaknya itu akan kita bacakan di dalam huruf hijaiyah bersambung nantinya. Ya anak ibu akan memberikan satu contoh ya anak ibu ya, yang mana ketika harokat diletakkan pada huruf hijaiyah. Ibu ambil contoh satu dari huruf hijaiyah, yaitu huruf ta. Coba anak ibu perhatikan di sini. Di sini ada huruf ta dengan harokat fathah. Jadi dibacanya adalah ta. Sebelah sini ada huruf ta ya dengan harokat kasroh, menjadi bunyinya adalah ti. Sebelahnya lagi ada huruf ta dengan harokat dhammah, jadi tu, jadi tatitu. Nah, ini fathah, kasroh, dan dhammah. Kemudian selanjutnya lagi ya anak ibu ya, di sini ada fathah tanwin, masih dengan huruf ta. Ada dua garis miring ya di atas huruf ta tadi, bacaannya menjadi tan. Kemudian ibu pindah sebelah lagi, yaitu huruf ta dikasih harokat kasroh tanwin menjadi tin ya. Selanjutnya pada dhammah tanwinnya menjadi tun. Tan, tin, tun. Jadi ulang dari sini ya, ada ta, ti, tu. Tan, tin, tun. Itu contoh dari menggunakan harokat di dalam huruf hijaiyah. Kemudian huruf ta ya menggunakan tasdid atau syaddah ya anak ibu ya. Nah, ini contoh. Watin. Jadi artinya double ataupun ganda ya, agak ditekan ya anak ibu ya. Iya anak ibu, huruf hijaiyah itu mengalami perubahan bentuk ketika disambung. Namun tidak semua huruf mengalaminya. Ada 6 huruf ya anak ibu ya yang tidak mengalami perubahan bentuk. Apa saja itu? Yaitu ada alif, dal, zal, ro, zai, dan waw ya. Di sini ada nih anak ibu ya. Ibu ulang sekali lagi. Ada alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Jadi ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika disambung. Oke anak ibu ya. Huruf hijaiyah bersambung ini ada 4 posisi ya. Yang pertama yaitu hurufnya itu tunggal, di awal, di tengah, dan di akhir. Oke anak ibu, coba perhatikan. Ini ada beberapa contoh ya anak ibu ya, yang mana huruf hijaiyah yang tunggal nih di sini ada ya. Huruf hijaiyah tunggal, kemudian huruf hijaiyah yang di awal, kemudian huruf hijaiyah yang di tengah, selanjutnya juga di akhir. Contoh ini huruf ba. Nah, ini ba di awal seperti ini ya, setelah dari tunggal di awal seperti ini, kemudian di tengah dan di akhir ya anak ibu ya. Ada contohnya ya di sini semua ya. Ada perubahan hurufnya nampak ya anak ibu ya. Coba dilihat tuh. Ibu ulang sekali lagi, huruf ba ini tunggalnya, kemudian di awalnya ya anak ibu ya, kemudian nah ini contohnya ya ketika dia sedang berada di awal. Kemudian ini ada lagi huruf ba yang di tengah. Nah ketika di tengah ini contoh dari huruf ba yang di tengah. Kemudian huruf ba yang di akhir. Nah ini contohnya. Nah iya. Oke. Kemudian selanjutnya lagi ada huruf apa lagi anak ibu? Ada huruf sa. Huruf sa di awal. Nah ini. Kemudian ini contohnya ya anak ibu ya. Nah, kemudian sa di tengah. Ini juga contohnya seperti ini kalau disambung.
selanjutnya lagi ta di akhir. Nah, kalau di akhir bentuknya jadi seperti ini. Nah, seperti ini juga contohnya ya anak ibu ya. Iya. Nah, ini anak ibu ya, di sini sudah ada semua ya. Ini contoh dari huruf hijaiyah yang letaknya ya secara tunggal, kemudian di awal ya, di sini sudah ada bentuk di awalnya seperti apa, contohnya seperti apa. Kemudian hurufnya juga ketika letaknya di tengah. Nah, ini ketika di tengah, contoh huruf ta jadi seperti sebelahnya ini. Nah, disambungnya jadi seperti ini bentuknya. Kemudian huruf hijaiyahnya yang diletaknya di akhir. Nah, kemudian disambung seperti ini jadinya. Nah, di sini sudah ada semuanya ya anak ibu ya. Bisa diperhatikan. Iya. Iya anak ibu, di sini ada contoh dari Al-Qur'an surah An-Nas ya. Bagaimana bentuk ya tulisan huruf An-Nas ketika dipisah-pisah. Coba anak ibu perhatikan sambil ibu membacanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong perhatikan anak ibu di sini bentuknya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, di sini adalah ya anak ibu gambaran dari huruf hijaiyah yang bersambung. Di sini ya tentang surat An-Nas. Ya anak ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pembelajaran tentang huruf hijaiyah bersambung sudah ibu jelaskan di sini ya anak ibu materinya ya. Dan ibu harapkan sekali untuk anak ibu belajar lebih giat lagi di rumah ya, lebih rajin untuk menyimak video dari Bu Rohma ataupun rajin membuka Al-Qur'an ya anak ibu ya. Kemudian anak ibu ya lebih bisa memperdalam lagi dalam pembelajarannya. Dan ibu mohon maaf sekali apabila dalam pembuatan video ini banyak kekurangan kekhilafan dari Bu Rohma. Itu datang dari ibu sendiri, dan apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.